warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sampaikan marhaban bihudurikunna, selamat datang atas kehadiran ibu sekalian di kediaman kami yang sederhana untuk menghadiri majelis talim konita. Majelis talim konita untuk kali ini baru kali kedua yang secara offline kita selenggarakan ibu-ibu, karena memang baru kita mulai. Sebagai perkenalan sedikit, nama konita itu kita ambilkan dari di Al-Quran itu ketika Allah menyebut orang-orang mukminah yang juga konita, al-mukminat, al-konitat. Nah itu konita itu adalah perempuan yang taat, muslimah yang taat. Muslimah yang taat itu untuk bisa taat itu membutuhkan paham apa yang perlu ditaati. Yang perlu ditaati itu ya perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sehingga majelis taklim konita ini kita desain, kita susun, memang kita ngaji hal-hal yang berkaitan dengan amal-amalnya para perempuan. Sebagai perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat, tapi semuanya berkaitan dengan amal kita. Nggak berkaitan dengan hal-hal lain. Artinya itu diharapkan dengan kita mengkaji tuntunan Islam itu menjadi sakofa, menjadi pengetahuan bagi kita, akhirnya bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk amal kita, sehingga tidak nyasar ketika jadi istri, tidak nyasar mana hal-hal yang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan tapi tetap ditabrak dilakukan. Sebagai ibu juga agak jadi bingung. Kalau misalkan anak saya melakukan kesalahan begini, umurnya sekian, boleh enggak saya jiwiti, saya cetoti, saya pukuli? Boleh enggak saya ngomel-ngomel? Kalau kemudian kita hidup sebagai anggota masyarakat, ada kalanya pasti kita punya tetangga, kita bertetangga. Boleh enggak kemudian kita ngobrolin, gosipin tetangga kita yang lain? Nah itu kan bagian dari amal-amal kita. Nah diharapkan dari situ ibu-ibu, monggo kita semua hadir itu memang niatnya nyari ilmu, bukan karena yang lain-lain, bukan karena nyari hidangan, bukan karena nyari, kan begitu Bu ya. Insya Allah karena benar-benar mencari ilmu. Dengan itu kita akhirnya mendapatkan pencerahan, kita mau beramal itu jadi tahu tuntunannya. Jadi itu untuk siapa ini Ustazah pesertanya? Monggo ibu buka, ibu undang siapapun teman-teman atau tetangga yang bisa hadir. Ibu-ibu monggo silakan undang. Tidak ada biaya ya Bu ya. Kita pengennya itu ibu-ibu para perempuan muslimah itu terbiasa ngaji supaya amalnya tertuntun. Itu saja Bu. Monggo, jadi diajak siapapun yang bisa hadir, monggo yang dekat-dekat sini. Itu perkenalan sedikit Ibu tentang majelis wanita. Hari ini ibu-ibu sekalian kita akan bahas tentang luka emosi, luka batin. Waktu panjenengan baca atau dengar publikasinya, ini ku ingin hadir itu apa karena spesifik temanya apa? Karena spesifik temanya. Nah, saya takut gini nih. Kalau spesifik temanya itu, Tema sama kemungkinannya tuh gini. Nah, kalau spesifik temanya itu khawatirnya gini. Wah berarti ini saya khawatir agak gini. Bayangkan tuh nanti ini yang berkumpul itu yang membawa masalah dan luka batin begitu loh. Nah, saya harus hati-hati ketika bahas itu, khawatir kemudian
memicu. Nah, semoga tidak ada yang terus tidak sampai nangis-nangis begitu ya, insya Allah. Gitu. Jadi kan karena hadir dengan niat yang sangat terkontrol betul karena Allah, insya Allah di sini nanti juga meskipun kita itu masing-masing punya luka sendiri-sendiri, misalkan begitu ya Bu ya, punya emosi sendiri-sendiri, tetapi insya Allah sudah cukup Allah berikan kekuatan karena sudah punya kesadaran ya. Menyengaja berangkat, saya pengen dengar sih gimana kemudian Rasul itu mengatasi situasi berat yang beliau hadapi untuk kemudian kita duplikasi, kita tiru itu insya Allah itu akan menguatkan sendiri. Sudah niat itu aja sudah menguatkan, meskipun macam-macam loh ya, kita ini backgroundnya macam-macam begitu. Nah, kalau kemudian apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama mungkin sebenarnya ketika kita itu mengalami luka emosi atau luka batin itu sesuatu yang normal, boleh ada atau seharusnya tidak ada. Itu pertama ya. Sudah punya jawabannya Ibu? Kira-kira. Lalu yang kedua, ya. Kalau memang kemudian itu tuh boleh, kita itu boleh terluka, boleh ada sakit hati, boleh ada gak terima gitu, atau boleh ada nangis gitu ya, boleh ada sedih, bahkan gak sekedar sehari 2 hari, bahkan bisa bertahun-tahun masih muncul lagi ketika keluar lagi. Nah, kalau memang itu sesuatu yang boleh, apa itu benar seperti kata orang-orang itu tanda gak iman atau kurang iman? Sensitif ya pertanyaannya ya, tapi supaya kita jadi juga yakin, oh ya itu masuk. Kalau kemudian saya nangis, saya tetap gak iman, gak kurang iman apa gimana ya gitu kan ya. Itu harus kita jawab. Apa itu adalah tanda dari lemah iman. Kemudian yang berikutnya karena kita mau mempelajari bagaimana kita melakukan healing sesuai dengan tuntunan Rasul, tentu kita buka dulu perjalanan kisah Rasul seperti apa. Kalau kita itu cerita ke orang, Ibu, saya itu anakku itu begini-begini, suamiku begini-begini, bisa-bisa kita itu ketemu dengan jawaban adu nasib. Gimana? Wah, itu saya gerang apa-apa, aku tambah, aku tambah, wes malah anakku tambah, wah. Saya malah operasi piro, mutu kabeh, kok tambah jadi adu nasib. Padahal tadi maunya sharing, coba mau dapat, mungkin bisa dapat masukan. Ternyata malah jadi adu nasib. Tapi kalau kita buka perjalanan hidup Rasul, baru mau membacanya tok saja gitu loh Bu, membaca kisah-kisah, Masya Allah gitu ya. Oh ternyata, makanya ketika Allah itu memberikan sebuah statement, sudah ada suri teladan terbaik pada Rasul, itu ya memang cocok gitu. Memang cocok karena ternyata kita itu masalah sedih pun lalu buka perjalanan Rasul untuk kita lihat juga ketemu ada gitu. Nah di situ nanti maka kemudian kita akan insya Allah dari situlah kita akan belajar begitu ternyata Rasul melakukan proses penyembuhannya. Nah kalau pertanyaan pertama, sebenarnya manusia itu boleh nggak sih terluka? Kalau fisik Ibu jelas bisa jawab langsung ya. Kita kan ini namanya kalau dalam kitab Mafahim Islam itu setiap ciptaan Allah itu punya khosiat, punya ciri khas. Kulit itu memang punya karakter. Kalau dia itu tergores oleh sesuatu yang tajam, dia bisa robek. Di bawahnya itu ada pembuluh darah. Kalau itu terputus dia keluar darahnya dari pembuluhnya tadi, dari pipanya itu. Kalau di situ itu kemudian mengenai saraf ya akan terasa sakit. Itu fisik, begitu loh. Lah, secara psikis yang kita bicara hari ini adalah luka emosi atau psikis. Lah, seperti apa? Apakah memang memungkinkan kita itu bisa terluka secara batin? Ya bisa, karena ternyata Allah itu memang menyampaikan, Allah itu menciptakan kita itu tidak hanya fisik, ada geleger fisiknya begini, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, tapi juga ada rasa, perasaan ingin disayang, perasaan ingin diakui eksistensinya, dihargai, dicintai, dihormati, perasaan.
Ada ingin menyayangi juga. Itu ada perasaan seperti itu. Kita juga punya hati, punya kolbu hati, punya juga akal. Akal yang bisa bisa memahami apa yang kita dengar. Sesuatu itu benar ataukah salah, sesuatu itu menyakitkan ataukah tidak menyakitkan. Kita punya telinga, itu kita punya perasaan untuk mengolahnya. Kita ada rasa yang namanya ekspektasi atau harapan, ya Bu ya. Punya harapan, punya. Kalau secara dalil Qur'annya itu di Al-Baqarah 155 itu Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in, dan niscaya sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu berupa minal khauf, rasa takut. Berarti rasa ada. Dan itu akan ternyata dijadikan oleh Allah bisa jadi salah satu jenis ujian. Rasa takut. Lalu walju, rasa lapar. Lapar, takut kehilangan, tidak punya makanan, tidak punya kenikmatan yang untuk fisiknya, itu ternyata juga menjadi sesuatu yang bisa memicu kekhawatiran. Rasa takut itu timbul. Kalau barangnya, makanannya direbut, akan ada kesedihan berarti. Wong di situ tuh memang ditunjukkan oleh Allah bisa. Dan itu bisa jadi ujian juga. Dan juga wal naqsim minal amwal, kekurangan harta. Loh ternyata kekurangan harta itu tidak hanya cuma uang loh Bu ya. Rumah, barang yang kita beli tiba-tiba diambil orang, dicuri, ditipu, digusur. Nah itu kan kita dianggap tidak ada, atau barang kita dianggap tidak ada, begitu. Itu juga sesuatu yang akan menjadi ujian. Termasuk juga selain naksiminal amal juga al-anfus, jiwa. Berarti kehilangan, ditinggal karena kematian, ditinggal karena kepergian, perceraian, perpisahan, ya Bu ya. Rasa sakit, penyakit yang membuat kita tuh kehilangan kemampuan, itu bagian dari jiwa. Wasamarot, buah-buahan, kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang lain yang ada di dunia ini yang mau disiapkan oleh Allah, diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Maka ketika kita itu menjadi suatu kenikmatan, kehilangannya akan menimbulkan satu rasa sakit, karena ketika mendapatkannya itu menimbulkan kegembiraan dan kepuasan, ketika kehilangannya sebaliknya berarti. Nah, yang kemudian kita itu perlu catat di belakangnya itu, ternyata ayat itu oleh Allah ditutup dengan berilah kabar gembira wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke, dari situ itu ternyata macam-macam ujian tadi itu oleh Allah melalui ayatnya disampaikan, mungkin akan terjadi seperti itu. Kalian tuh akan merasa sedih kalau ada yang sakit, anaknya sakit, suaminya meninggal, orang tuanya, anaknya hilang, dan seterusnya. Ini padahal meninggal normal. Tapi kalau kemudian, apalagi kemudian dibunuh, dibegal, ditabrak, nggak tanggung jawab, seperti itu, pasti ada rasa sakit, Apalagi kemudian di situ ada unsur kedoliman, tidak ada ada ketidakadilan, misalkan. Maka di situ pun juga akan menjadi sebuah rasa sakit. Tapi oleh Allah diberi penutup itu, kasih kabar gembira. Di antara sakit itu ada orang yang layak untuk kemudian mereka itu bergembira. Siapa itu? As-sabirin. Maka di situ nanti kita akan belajar sabir itu yang seperti apa. Itu. Nah, jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya, apakah boleh manusia itu terluka? Ya boleh. Dan mengapa manusia itu bisa terluka? Karena memang di antara potensi penciptaannya adalah dia itu diciptakan oleh Allah memiliki rasa, memiliki hati, yang bisa memiliki ekspektasi. Ketika kita punya harapan, maka ketika harapan itu dihancurkan, akan menimbulkan luka. Kita itu mengharapkan diterima, ketika ditolak itu pun akan menimbulkan luka. Jadi bisa karena apa?
sakitnya atau trauma atau luka hatinya, bisa karena penolakan, bisa karena diputus harapan. Anakku itu harapan saya satu-satunya, setelah saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, ternyata kok disodomi oleh, nah, gitu kan ya kemarin itu ya. Kita melihat ada banyak kemudian orang-orang tua yang jaga anaknya dari bayi, hati-hati betul, itu harapan itu dia bisa lanjut sampai besar, dia bermanfaat untuk masyarakatnya. Ternyata harapan itu dihabisi atau diputus oleh orang yang melakukan kezaliman tertentu, misalkan jadi korban pembunuhan, korban sodomi, korban perkosaan dan seterusnya. Nah, itu ada sebuah harapan yang diputus. Ada juga terluka itu karena pengkhianatan. Kenapa? Karena kita itu pasti ingin supaya kita itu bisa berinteraksi dengan orang. Kita ingin kita bisa dipercaya, kita juga bisa mempercayai orang. Tapi ketika kemudian kita itu memberikan kepercayaan terus dikhianati, nah itu kan juga akan menimbulkan sebuah luka. Jadi bisa juga dari pengkhianatan, bisa dari kehilangan, bisa juga dari sesuatu yang kita dengar dan itu kemudian memang menyakitkan, berupa perkataan-perkataan yang menyakitkan. Apakah itu kata-kata kasar, dibinatang-binatangkan, direndahkan, dihina, dilecehkan ya. Kayak gak dianggap, kayak bedo kasta gitu ya. Dia boleh menghina-hina terus kita dihina-hina. Ada kemarin itu saya baca, kemarin tuh hari ini ya. Jadi ada seorang satpam di Bundaran HI ya. Ada yang ikut baca nggak ya? Iya, sama Bundaran HI ya. Menyeberangkan, yang tugasnya menyeberangkan orang nyebrang jalan. Nah, terus ada mobil mewah, mobil apa mobilnya ya? Alphard ya, mobil Alphard yang dia sudah lampu merah tetap nerobos karena khawatir dengan pejalan kaki. Si satpam ini gedor-gedor mobilnya, dan mobilnya mewarah 3 orang di dalam itu, mewarah sama Pak satpamnya supaya kemudian ini menjadi sesuatu yang gak ganggu jalan. Ayo minggir dulu ke pos polisi terdekat. Dibawa ke pos polisi, ternyata itu sepanjang jalan ini si 3 orang ini ngomong merendahkan, gak takut bawa pos polisi, gak takut. Saya ini juga begini ya, sebutlah itu jabatan, posisi dan seterusnya. Dan ketika kemudian di pos polisi, harapan dari Pak Satpam ini agar dia itu, polisinya kan harus menegakkan keadilan. Nah, namanya itu kan melanggar aturan lampu merah. Ternyata kemudian keluarlah kalimat itu justru nyalahkan dia. Anda tidak punya hak untuk gedor-gedor, sama sekali tidak nyinggung lampu merah yang diterabasnya. Nah, beliaunya mengatakan minta maaf untuk kesalahan itu, tapi kan nggak terima ya, nggak sekedar minta maaf, tapi sampai disuruh sujud sama orang yang itu tadi ya, yang melakukan kesalahan tapi merasa arogan, merasa punya posisi yang lebih. Sebelumnya juga ada itu yang di Surabaya yang anak sekolah, semua orang tuh disuruh menjilat dan menggonggong, masya Allah ya. Itu menggores luka nggak di hatinya? Iya, kenapa? Sama-sama manusia. Apalagi kalau misalkan tidak salah pun digitukan, itu juga luka gitu loh. Meskipun itu juga ada salahnya. Jadi si satpam yang terakhir saya ceritakan tadi, dia minta maaf, tapi dia tetap menutup dengan, meskipun kemudian saya salah, harusnya kan dari pihak sana juga harusnya dia juga minta maaf. Ataukah kemudian itu dianggap gak ada salahnya sama sekali? Bener dong. Akhirnya viral sekarang. Nggak tahu itu sekarang nanti seperti apa jadinya. The power of netizen. Ya, termasuk juga adalah ketidakadilan. Ya, itu tadi contoh ketidakadilan, nggak sekedar kata-kata yang ketidakadilannya itu loh. Nek adil yo, salah gedor mobil orang,
salah, iya diterima. Tapi apa yang tadi saya sampaikan bahwa melanggar lampu merah itu juga salah, harus ditegakkan juga kan, begitu kan ya. Jadi bukan hari ini itu Ibu, kalau kita itu melihat berita-berita seliweran sosmed itu ya, ketika misalkan para pejabat itu ketahuan melakukan maksiat, apa mereka itu korupsi gitu ya, itu kan nggak terus didudukkan memang benar apa enggak sih tindakannya, tetapi kemudian justru menyerang pribadi orang yang mengkritik atau menanyakan tadi dengan menyebut memang kamu kan juga pernah maksiat yang lain gitu ya. Jadi gede, ini urusannya itu kemudian dalam saya tidak bingung perkara begitu itu. Orang itu bukan terus dikatakan baik itu ketika mana yang lebih kecil salahnya, enggak. Nek salah ya salah. Mau kecil mau besar ya tetap posisinya adalah salah. Ketika itu benar ya benar. Ukurannya apa? Bukan pendapatku, tetapi ini tuntunan Islam. Makanya kan kalau yang diajari itu kenali Islamnya dulu, baru di situ Anda akan tahu siapa yang benar. Tapi nek gak menguasai Islamnya, gak dipegang, lalu banyak suara versi A, versi B, ya bingung karena dia tidak selesai gitu. Ya. Itu dari sisi mengapa manusia bisa terluka dan memang ternyata boleh. Al-Quran menunjukkan boleh, bisa. Lah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah kalau kemudian kita itu terluka, kita itu memiliki rasa sakit? Ini sudah kejadiannya yang membuat saya terluka itu sudah lama, sudah bertahun-tahun banget. Bahkan itu memori saya waktu masih kecil. Kadang-kadang terluka itu bisa karena apa tuh? Kalau dari sisi pihak yang membuat kita terluka itu, bisa dari mana? Bisa dari siapa saja yang itu semakin dekat dengan kita, semakin sering interaksinya dengan kita, maka semakin berpotensi kita bisa terluka. Jadi kalau pertama kali kita itu baru lahir, luka pertama ya bisa jadi dari siapa? Orang tua. Para ibu-ibu jangan mengira ibu itu gak pernah salah loh pada anaknya. Banyak salah ibu. Tapi jarang-jarang yang minta maaf. Atau ibu-ibu biasa minta maaf kepada anaknya kalau salah, ngomong dengan enak, biasa ya? Ya, harus dibiasakan. Manusia itu nggak ada yang nggak salah. Anisyan, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Siapapun, meskipun ibu itu dibilang oleh Rasul di telapak kakinya itu ada surga, bahwa dia itu orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari anaknya 3 kali lebih daripada bapaknya. Tapi sang ibu itu pun sebenarnya manusia biasa yang tidak maksum, yang gak mungkin gak salah, itu enggak Bu. Dan tidak ada legalitas karena saya ibu yang menjaga kehamilan, melahirkan, menyusui, maka boleh tak apa-apa anakku, tidak, juga tidak ada begitu. Maka sadari memang ada kalanya ternyata kita itu menjadi pihak pertama yang menggoreskan luka itu. Atau kita mungkin punya pengalaman kita yang digoreskan luka itu oleh ibu kita gitu. Ada, bisa jadi kita punya pengalaman masa lalu seperti itu. Siapa lagi? Nanti berikutnya ya orang tua, berikutnya mulai membesar, mulai kenal saudara, rebutan antar saudara, perlakuan orang tua kepada sesama saudara yang menurut kita kurang adil, itu sudah mulai bisa membuat luka tersendiri. Ada iri, ada ya kan, ada hasad, bahaya di situ. Makin besar kita punya teman lebih luas, pertemanan itu juga gitu. Ada anak-anak yang mereka itu dibesarkan oleh orang tua itu dengan kekasaran, dengan lisan-lisan yang bola-balik itu. Mereka memang dibesarkan dengan dihina, dicaci maki, sehingga ketika berinteraksi dengan kita mudah juga dengar itu keluar dari lisannya. Gak selalu orang yang kita temui itu baik, ya Bu ya. Tapi sejak anak-anak sudah mulai belajar mereka itu akan ketemu dengan orang-orang yang macam-macam. Nah di situ mulai ada luka lagi. Ada kali bahkan kemudian gurunya, Ibu kemarin baca nggak berita ibu guru, bayangkan ya, ibu guru mengorbankan muridnya yang seorang yatim piatu kelas 5 ya Bu ya.
Hah? Kelas 2 SD. Oh kelas 2 ya? Beritanya kelas 2 SD. Kelas 2 ya, Masya Allah ya. Jadi dia itu yang kali ini itu akhirnya itu ramai dan ditangkap oleh polisi itu karena warga yang bergerak. Tapi itu bukan baru pertama kali, sudah kedua kali. Jadi ibu ini modusnya itu kayak punya kepedulian sama muridnya, didatangi, supaya lulus dan seterusnya, dibawa ke rumahnya. Di rumahnya itu Bu, memang ada kelainan ini ya. Sang murid itu disuruh menyaksikan dia melakukan persetubuhan dengan suaminya. Setelah itu anak itu juga disuruh dilecehkan lah, disuruh alumni suaminya, lalu juga disodomi oleh suaminya sampai nggak bisa masuk sekolah 2 minggu. Yang pertama dulu sudah dilaporkan, sudah sampai ke polisi, tapi tidak ada lebih lanjut, selesai dengan damai. Ternyata diulang lagi. Nah disitulah kemudian akhirnya warga yang bergerak, namanya anak yatim piatu Ibu, mau nangis ke siapa ya Bu ya. Kalau itu adalah satu kondisi pedih, ternyata nanti kita itu belajar ke kisah Rasul. Ya Allah, Rasul itu juga yatim piatu. Allah itu ketika memilihkan teladan untuk dicontoh, untuk bisa menguatkan umatnya itu pas gitu. Seandainya kemudian kita itu dikasih nabi kaya raya, keluarga cemara, begitu Bu ya. Itulah terus umat ini mau meneladani lah. Ya ampun caranya iya Rasul kayak begitu, soalnya sodakonya begitu mau kaya raya. Iya Rasul nggak pernah punya orang tua, harmonis, komplit, tapi enggak ternyata beliau itu. Jadi memang disiapkan oleh Allah itu ya, memang umatnya itu kondisi apapun Anda merasa berat, coba kembali cari teladan di situ, Anda akan temukan. Ya, jadi di situ anak yatim piatu itu guru ya, itu guru. Kalau tadi pertanyaannya apakah kemudian ketika luka itu sudah berlalu lama, tapi saya sekarang itu kok masih ketemu sama orang yang menyakiti saya nggak kolu, misalnya nggak kolu, bahasa Bu Marpam nggak tahu nggak kolu ini, nggak sudi Bu, nggak sudi, bahkan juga nggak sudi ya, kayak nggak mau gitu. Kalau ketemu itu bisa rasa itu apa? Nama Bu? Bu Ana nama mungkin? Muak. Oh iya betul ya. Ya jadi kayak agak-agak semi jijik gitu. Ya itu kalau misalkan itu seperti itu bagaimana gitu ya? Ada Bu satu WA itu gini, menanyakan ke, atau waktu itu nyampaikan saya langsung sih, Bu saya ini kan pernah merasa sakit dengan seseorang, begitulah. Kemudian saya itu sudah memaafkan, sudah saya sampaikan saya sudah memaafkan, tapi saya memang memilih tidak mau tahu kabar dia berikutnya. Jadi WA gitu ya, misalkan storynya orang itu lewat, dia nggak pengen tahu pokoknya kabarnya, sama dia di hide atau diblokir, atau pokoknya saya nggak pengen tahu gitulah, pokoknya nggak pengen tahu kabarnya beliau seperti apa hari ini, dan nggak akan cari tahu, nggak pengen cari tahu. Nah itu beliaunya bertanya, apakah itu berarti saya ini masih belum memaafkan? Apakah itu sesuatu yang haram atau bagaimana? Begitu Ibu ya. Jadi apakah sebenarnya sedih itu menunjukkan kelemahan iman kita? Ternyata kalau kita buka tuntunan Islam ya Bu ya, apakah sedih itu adalah indikator dari lemahnya iman? Tidak, karena yang diuji oleh Allah itu kan semua manusia ya Bu ya, termasuk Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu contohnya misalkan kita ambil Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Panjenengan tahu kan kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu jadi beliau punya Nabi Yakub itu punya ada anak yang bersaudara banyak,
itu dari istri yang lain, lalu ada yang istri yang lain itu ada Nabi Yusuf dan siapa nama satunya, Bunyamin. Nah, ini yang saudara tiri dari Nabi Yusuf ini itu merasa kayaknya ayahnya itu kan terlalu sayang sama Nabi Yusuf, sehingga mereka itu hasad, lalu menginginkan untuk melenyapkan Yusuf. Modusnya kan diajak jalan-jalan, lalu pulang-pulang mereka mengabari Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, dengan bukti ada darah di bajunya yang koyak. Sebenarnya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Nah, itu di Quran surat Yusuf ayat 84 di situ. Kita bisa lihat itu gambaran Nabi Yakubnya saat mengalami itu seperti apa, itu kita bisa bayangkan itu sedihnya. Jadi di situ Allah berfirman, wa tawalla anhu. Nabi Yakub itu ketika dikabari anak-anaknya yang banyak tadi itu loh, Nabi Yusuf itu sudah dimakan serigala ini. Wa tawalla anhu, beliau berpaling dari anak-anak itu. Berpaling. Lalu waqala ya asafa ala Yusuf. Beliau berkata, aku ini benar-benar sedih terkait dengan Yusuf ini. Rasanya itu memang sedih gitu. Sedihnya itu sampai wabiyadhat ainahu minal huzni. Sampai matanya itu diceritakan itu jadi putih, wabiyadhat, jadi abiyad itu putih, sampai putih, gak bisa lihat. Tafsir itu mengatakan saking nangisnya sampai matanya itu kemudian jadi putih, gak bisa, akhirnya beliau kehilangan penglihatan. Lah, yang menariknya di belakang itu ada kata-kata fahuwa kadhim. Kadhim itu sakjane ngono mau marah, sudah di kerongkongan itu tinggal keluar, tapi ditahan, itu namanya kadhim. Kalau ibu pernah dengar orang-orang bertakwa itu yang al-kadhimin al-ghaid. Nah, itu ya. Pengen ngamuk tapi tahan. Jadi bukan nggak punya rasa marah. Punya rasa marah. Apakah Nabi Yakub ini nggak kepengin marah sebenarnya? Pengen marah tapi dikatakan oleh Allah, wah huwa kadhim, ditahan sama dia, nggak keluar. Tapi sedih apa tidak? Sedih. Sedihnya kayak gimana itu sedihnya? Biasa-biasa aja kah karena itu Nabi? Oh, tidak. Di situ dikatakan nangis sampai matanya buta. Sedih sekali. Apakah kemudian beliau itu berarti adalah Nabi yang tidak kuat imannya atau kurang atau lemah imannya? Tidak. Beliau tetap adalah Nabi yang posisinya itu di kalangan manusia itu keimanan yang terkuat itu adalah Nabi dan Rasul itu pertama, begitu. Kemudian juga kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang kemudian dialami oleh Rasul ketika beliau kehilangan putranya Ibrahim. Ibrahim itu semua putra Rasul itu kan meninggal waktu kecil ya Bu ya, kecuali Fatimah. Pada waktu Nabi Muhammad itu kehilangan Ibrahim, itu ada kalimatnya juga sangat terkenal itu. Jadi beliau mengatakan bahwa benar-benar hati ini itu sangat bersedih, ya. Ini innal aina tadma, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Innal aina tadma wal qalba yahzan, dan hati ini juga sedih sekali gitu. Wa taqulu illa ma yardha rabbuna, tapi tidaklah kami mengucapkan kecuali apa-apa saja yang diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi di situ beliau mengatakan, wahai sungguh kami benar-benar bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Jadi beliau sampai zahirkan loh, air mata ini ya netes, air mata ini ya nangis, hati ini sangat sedih. Tapi lisan yang keluar gak terus, kenapa kok begitu ya? Seperti ini. Kenapa seperti ini?
Apa kemudian kalau seperti ini bagaimana hidup ibu besok? Kalau seperti ini bagaimana bisa hidup loh? Seolah-olah yang ngasih hidup jadinya berubah. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Tapi kalau yang tadi dituntun oleh Rasul itu mau nangis, mau sedih kayak apa, tapi ketika keluar dalam bentuk amal, keluar dalam bentuk lisan, tetap apa yang diridhoi. Disitulah kemudian ketemunya dengan makna sabar itu. Begitu. Kenapa? Karena sabar itu adalah upaya kita untuk bertahan. Satu, untuk tetap taat. Sabar pertama itu sabar dalam bentuk ketaatan. Meskipun berat gitu ya Bu ya, meskipun berat, yang namanya kondisi sakit kayak begini, sholat itu yang punya wangil, menggerakkan ini sakit semua dan seterusnya, tapi tetap berusaha melaksanakan ketaatan itu jenis sabar pertama. Ngurusi bojo kalau ini ya misalkan begitu, ngurusi anak yang istimewa begini berat, tapi ketika kemudian itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan, itu tanggung jawab tetap dilakukan, itu adalah sabar jenis pertama. Sabar jenis yang kedua itu adalah bertahan untuk tidak jatuh melakukan maksiat. Masya Allah kaya apa? Ya tadi itu pernah ada ini kisah yang di hadis yang lain, seorang ibu yang dia kelihatan menangis meraung-raung di kubur suaminya, ya di makam suaminya. Pas Rasul lewat, lalu beliau memberi nasihat, bersabarlah wahai ibu, begitu ya. Si perempuan ini tuh tidak tahu kalau itu Rasul. Dikasih nasihat begini tuh, sabar, bahasa kita, sabar. Iya kamu bisa bilang sabar karena kamu udah ngerasakan. Nah itu jawabannya. Lalu setelah Rasul berlalu dari situ, ibu ini tadi dikasih tahu sama orang lain, kamu nggak tahu nggak tadi itu siapa? Yang mau gitu kan tadi itu loh, yang mau sabar enak, mau sampai ngomong sabar, nggak ikut ngalami. Coba sampai dihina-hina kayak saya begitu, mungkin ya nggak sabar, mungkin begitu ya. Atau ini tadi kalau sampai yang kehilangan suami mungkin nggak, itu ketika diberitahu oleh orang lain tadi itu yang ngasih kamu nasihat itu Rasul. Maka ibu ini terus Rasul gitu. Wah, lalu beliau mendatangi Rasul, lalu beliau menyampaikan, Rasul mohon maaf saya tidak tahu, saya sekarang sabar. Kata Rasul bagaimana? Sabar itu ada pada pukulan pertama. Namanya sabar itu Bu, anak yang mari melayu kepreset ngerembun nopo dan seterusnya pecah kabeh. Nah saat itu jenengan mau melakukan keharuman, mukul anak umur 2 tahun kan haram misalkan ya, ini kan saya contohkan keharuman, padahal tadi sabar jenis kedua bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan atau keharuman. Jenis yang pertama bersabar bertahan untuk tetap melakukan ketaatan. Anak ini tadi mau nggak sabar gitu, mau nggak sabar, terus kemudian ingat sabar itu ada pada pukulan pertama. Di situ kita bertahan tidak memukulnya. Di situ kemudian kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Oh jeneng arek gak ngerti, kita bersihkan, kita tetap begitu. Maka disitulah sabar itu. Bukan mari anakku ganteng, resik, pinter, sabar aku gitu. Anak gak ngapa-ngapain ya sabar. Sudah anteng, sudah semuanya. Tadi sudah dipukuli, saya ikut sapi terus jenengan ngomong sabar. Sabar itu pada pukulan pertama, bukan ayah anak itu turun terus menyesal aku tak sabar, saya ya Allah. Setelah melihat dia dalam kondisi tidur begini, kok ya Allah melasnya gitu ya. Lalu jadi sabar, bukan. Sabar itu ya pada saat pukulan itu datang. Gitu. Itu namanya memang sabar. Makanya memang nggak mudah, iya. Makanya sabar itu terdapat imbalan atau pahala itu bisa sampai tak terhingga gitu loh. Kalau itu kan bisa dikasih apa saja, dan surga juga disebut salah satunya imbalannya itu. Nah, jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya, apakah itu berarti menunjukkan sebuah
ketidaksempurnaan iman atau kelemahan iman, tidak. Karena nabi, karena rasul juga mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak disebut tidak memiliki atau kurang iman. Rasul juga bersedih, Rasul juga mengalami kejadian-kejadian yang membuat beliau itu sakit, dan itu nampak sebagai manusia seperti kita. Bahkan kalau misalnya Rasul waktu meninggal oleh Khadijah dan pamannya Abu Thalib, itu sampai digambarkan itu jadi tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Sampai digambarkan disebut tahun kesedihan itu ya memang terpukul sekali. Lalu oleh Allah sampai dihibur, dibawa Isra Mi'raj itu. Ya karena memang itu sangat terpukul. Bayangkan ibu, kenapa itu menjadi sangat sedih? Ya karena itu pukulan itu menimpa orang-orang terdekat beliau, orang yang paling beliau cintai. Ya kan? Khadijah itu, meskipun Rasul itu kan adil, suami yang adil, dengan Aisyah itu ya juga beliaunya juga sangat cinta, tapi sampai Aisyah pun kan masih punya rasa cemburu kan, kenapa kok saya disebut-sebut sejak Khadijah itu. Dan Rasul kemudian menunjukkan, menceritakan bagaimana gambarnya Khadijah ketika beliau itu sendirian, belum ada pendukung sama sekali. Khadijah yang kaya raya itu, yang bangsawan itu mendukung, hartanya dihabiskan untuk membela beliau. Bahkan pakai pesan itu, beliau itu ketika mau wafat itu, wahai Rasul Muhammad, wahai suamiku, sebenarnya kalau bisa tuh pengennya itu nyawa ini tuh kalau bisa mati berkali-kali itu ya akan terus beliau itu gunakan untuk membantu Rasul. Bahkan sekiranya untuk menyempurnakan engkau mengemban risalah ini, lalu ternyata ada hambatan laut atau sungai yang engkau itu membutuhkan jembatan, beliau saya mengatakan ambil tulang-tulangku untuk kau jadikan jembatan. Itu menunjukkan sudah lah, itu memang pembelaan, pengorbanan yang terbaik itu beliau dapatkan itu dari istrinya beliau itu, dari Ibunda Khadijah itu. Dan itu ketika wafat ini pukulan tersendiri, sampai sangat terluka beliau. Nah, jadi kalau kemudian kita itu hari ini juga merasa sangat terpukul dan sesekali masih ingat, lalu masih ada sakit hati atau enggak kolbu tadi. Nah, ada satu kisah lagi, Bu. Ibu-ibu pernah dengar kan kalau di Perang Badar itu kan paman beliau Hamzah ditombak ya oleh seorang budak namanya Wahsy, budak hitam. Yang itu setelah ditombak kan habis itu dibelah oleh Hindun, dimakan organ dalamnya karena saking bencinya gitu ya. Nah, setelah kemudian Islam itu mengalami kemenangan, itu kan Wahsy termasuk yang menjadi muslim kan. Hindun juga muslim, Abu Sufyan juga muslim, semuanya muslim. Tetapi Wahsy ini, Rasul itu setiap kali ada Wahsy di sekitar beliau memang menghindar untuk tidak melihat beliau. Dan itu membuat Wahsy itu mau sedih, teringat dosanya membunuh paman itu. Tapi ketika Rasul itu menyampaikan, beliau mengatakan sudah memaafkan. Tetapi beliau memang kemudian meminta ke Wahsy agar jangan muncul di hadapan beliau. Kenapa? Mungkin ada rasa sedih yang beliau khawatir timbul ketika itu. Artinya apa? Kalau Rasul begitu, berarti boleh juga ya? Berarti kan? Berarti boleh kan? Kita menghindar, nggak usah dulu story gitu kan ya? Ya boleh. Lalu ini aja juga boleh. Wahsy itu. Wahsy tadi itu, kamu jangan muncul di depan saya ya. Gitu. Tapi tetap memaafkan itu loh. Bukan nggak ada dendam. Beliaunya justru khawatir itu. Beliau yang tidak tahan gitu loh. Beliau yang tidak tahan untuk kemudian nanti itu jadi bersedih lagi. Bukan benci pada Wahsy, bukan. Beliau sampaikan itu. Bukan karena benci sama Wahsy atau tidak memaafkan, tidak. Sudah dimaafkan. Beliau. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau mencoba mencari bagaimana kita bisa menyembuhkan luka kita dengan kita belajar
dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, Rasul itu Ibu kita ikuti perjalanan beliau. Apakah Rasul pernah mengalami kepahitan atau kesulitan atau ada luka-luka yang ditorehkan? Yang pertama, kita bisa lihat nyata beliau itu mengalami luka kehilangan itu berkali-kali. Ya enggak, Bu? Kehilangan. Yang pertama kehilangan apa? Saat beliau belum kenal itu masih di dalam perut, masih dalam kehamilan, ayahnya sudah meninggal 2 bulan di kandungan. Jadi sudah terakhir dalam kondisi yatim. Yatim itu, makanya Rasul itu sampai ngasih nasihat anak yatim itu, perhatikan anak yatim itu, sayangi anak yatim itu, membelai kepala anak yatim, mendoakannya itu berpahala besar. Supaya banyak yang menyayangi anak yatim, karena mereka itu ada pada posisi kayak tidak ada sandaran gitu kan, yang diandalkan kan. Kalau dia dibully sama temannya, dia mau minta ada yang bela, cerita ke siapa, dia tidak punya. Ini kita bicara di luar, kan ada mekanisme setelah itu kan ada mekanisme berjenjang tentang siapa para wali yang menggantikan para ayah, ada. Nah, tapi bagaimanapun juga tidak memiliki ayah itu memang satu hal yang yang membuat luka ya, yang berat gitu ya, yang tidak mudah lah ya. Nah, Rasul mengalami itu. Lalu berikutnya umur 6 tahun diajak oleh ibunya, termasuk waktu itu ziarah ke makam ayahnya di luar kota Mekah, tapi ternyata pada perjalanan pulang ibunya mendadak sakit langsung meninggal. Waktu itu beliau masih umur 6 tahun, yatim piatu. Diambil alih oleh walinya adalah kakeknya. Kakeknya ini pemuka, bangsawan, pemimpin, jadi memang pelindung betul. Tapi ternyata 8 tahun dan 2 tahun dalam pengasuhan beliau, kakeknya sudah meninggal lagi, kehilangan lagi. Dan beliau kemudian diambil alih perwaliannya oleh pamannya, yang pamannya Abu Thalib ini itu anaknya buahnya. Jadi jangan dibayangkan enak ngurusi gitu ya. Ya betul, ada pamannya. Kalau kemudian hari ini tuh ada orang-orang yang bercerita success story-nya, dulu saya itu sengsara, saya itu ngenger ke paman saya harus bangun pagi, harus mandiin ponakan saya, harus bersih rumah dan begitu ya. Kan ada kadang-kadang cerita seperti itu. Maka yang dialami oleh Rasul ketika ikut pamannya ya begitu juga. Beliau diajak menggembala kambing, tapi itu menjadi sesuatu kekuatan, menjadi pengalaman yang membuat beliau memiliki skill lebih kan begitu. Jadi beliau ya angon, ya diajak dagang, ya itu begitu. Anaknya banyak, nggak terus dimanja-manja gitu juga tidak. Yang berikutnya setelah itu beliau ada pada kondisi mendapatkan wahyu, dapat risalah, jadi wahyu, jadi nabi dan rasul, menyampaikan risalah. Apa yang beliau terima? Sebelumnya beliau itu dikasih label, dikasih sebutan Al-Amin, orang yang sangat bisa kami percaya. Semua kaumnya itu membuat julukan untuk beliau itu kayak begitu. Begitu kemudian beliau satu saat itu menyampaikan, bahkan kan ngetesnya itu kan gini, naik di bukit, lalu beliau mengatakan, wahai kaumku, kalau saya bilang di balik bukit ini ada musuh yang sedang bergerak ke sini, kalian percaya apa enggak? Percaya. Kenapa? Kamu kan Al-Amin gitu. Kamu sangat bisa kami percaya. Lalu dilanjutkan oleh beliau, kalau saya katakan bahwa aku ini adalah Muhammad utusan Allah, Rob dari Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kalian dan seluruh dunia ini. Ternyata justru begitu itu disampaikan apa? Padahal tadi baru dikatakan kamu pasti saya percaya. Langsung salah satu di antaranya adalah paman beliau Abu Lahab itu yang kemudian mengatakan, kadzabta Muhammad, kamu bocok, kamu bohong Muhammad. Yang kemudian turun ayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab itu nanti bersama istrinya yaitu Ummu Jamil itu ada di neraka Al-Lahab itu. Nah,
tadinya itu dianggap orang yang sangat layak didengarkan omongannya, dipercaya, lalu dianggap pembohong, penyihir, orang yang merusak hubungan kekeluargaan, pertetanggaan, masyarakat kan begitu kan ya. Lah itu sesuatu yang beliau juga alami, dihina, diejek, dicaci maki gitu ya, orang gila, orang itu keluar semua, itu pendusta dan seterusnya. Nah itu bisa kita baca itu di Al-Hijr ayat 97 sampai 99, bagaimana Allah kemudian memberikan hiburan yang artinya memang pada saat itu tuh beliau juga mengalami kesedihan karena itu. Lalu mengalami juga yang namanya penolakan. Penolakan itu penolakan dari orang-orang yang beliau cintai. Dakwah ini kan ketika kita itu meyakini satu kebaikan ibu-ibu ya, kita itu tentu saja ingin ketika kita sampaikan itu yang namanya anak kita itu ya dengar, karena itu baik gitu ya. Mungkin orang tua kita, misalnya orang tua kita itu ada yang masih judi, ada yang nggak sholat, kemudian kita ingin menyampaikan gitu ya, kasih nasihat, tapi justru ditolak, justru kita digoblok-goblokkan, justru kita sampai gitu. Ada orang tua yang masih seperti itu, marek, nggak tahu, malah dihina, di seterusnya. Nah, penolakan dari orang yang paling kita cintai itu akan menggoreskan luka yang terasa lebih daripada kalau itu orang yang nggak kenal, kemarin nggak ketemu maneh gitu ya. Makanya kita harus siap, orang-orang yang paling dekat dengan kita dan paling kita cintai itu memang paling berpeluang untuk membuat luka. Ya di antaranya ya orang tua, ya anak, ya suami atau istri. Itu ya pasti itu. Jangan berharap terus gak pernah gegeran sama bapaknya, gak pernah agak ada konflik sama anaknya, enggak mungkin. Kita hidupnya itu di dunia, bukan di surga. Kalau di dunia ini Bu, semua itu memang sifatnya itu nisbi. Yang dimaksud dengan enak itu gak enak mutlak, pasti enak terus enggak. Panjenengan misalnya suka apa? Suka makanan apa gitu. Apa sih yang itu suka ya? Misalnya apa? Bukal bahan apa? Bu, ini mana Bang? Oh iya. Mau risoles misalnya gitu ya. Misalkan risoles ya. Sangat pengen itu. Tapi ketika kemudian pada saat pengen itu dapat itu kan seneng, rasanya nikmat sekali. Tapi begitu kemudian terus-terusan itu terus itu bermakan itu. Coba yang tadinya nikmat jadi lama-lama nggak jadi nikmat, bahkan terus belum terus kayak ganti gitu. Sampai kayak mau gak mau lu makan lo ya kan. Itu loh di dunia tuh kayak begitu. Kita itu misalkan bahagia itu nek opo delok dikancani bojone ning omah ngono, bersama-sama berdua. Terusan begitu. Terusan begitu ya. Mau sampean kumpul-kumpul kan lama-lama begitu. Gelibet ini ngomong ya, tambah kemudian menjadi satu kondisi yang malah tidak disukai. Nah, ya kayak begitu itu. Jadi kita itu akhirnya itu cara apa namanya ya? Cara merefreshnya itu mekanismenya kalau di dunia ini itu ya capek adalah kemudian misalnya kita itu melakukan sesuatu dengan senang, akhirnya melakukan itu terus akhirnya kan capek, supaya kemudian muncul lagi itu nih mas, memang tidur ada istirahat, di reset sama dengan kalau kita itu rukun terus gitu ya, rukun terus soleh, bujun solihah, ibadah terus, itu jangan dikira loh ya masih itu dalam rangka ibadah itu kalau bosan-bosan nih tetap ada Bu, tetap ada sholat terus, rajin sholat terus, gak ada bosan ya. Bisa jadi ada rasa capek itu ada. Makanya kan kita itu bukan kita itu nggak dilarang untuk tidak memiliki rasa capek atau rasa bosan, tidak. Tapi amalnya itu loh tetap amalnya itu tetap sholat dipaksa sampai nanti itu akan jadi situasi bayangkan kayak merefresh kita lagi balik lebih senang lagi itu. Nah termasuk tadinya itu rukun terus mari tukaran itu tambah akrab lagi, kayak di setting ulang begitu. Kalau udah pernah tukaran sesuai yo kayak asing begitu gitu kan ya, yo gak sopan yo gak tukaran tapi yo kayak biasa gitu, biasa. Tapi kemudian pernah ada salah satu yang sakit
Memang ada sakit di dalam rasa sakit itu, tapi setelahnya itu ternyata ada sesuatu hal lain yang dijadikan oleh Allah sebagai karunia. Oh ternyata didekatkan. Oh ternyata sabarnya jadi ditambah. Oh syukurnya jadi lebih besar gitu. Ada banyak kebaikan. Yang berikutnya, Rasul juga pernah dihianati di musuh keluarganya sendiri ya, kayak tadi itu Abu Lahab sama apa namanya ibunya tadi Ummu Jamil itu, bahkan beliau itu juga kalau saya gabungkan lagi dengan umat itu kan sangat dicintai oleh beliau kan, umat ini saat beliau wafat pun bahkan ketika ditarik nyawanya itu ketika merasakan sakit kan beliau minta dihentikan dulu lalu bertanya, nanti itu semua umat pun juga mengalami rasa sakit kayak gini loh, engkau ini paling halus, paling lembut, paling tidak sakit, tapi beliau masih merasa sakit. Maka ketika tahu seperti itu, Rasul itu di akhir hayat beliau itu masih minta agar semua rasa sakit umatku saat mereka itu apa namanya sakaratul maut itu timpakan ke saat ini kepadaku. Itu untuk menunjukkan rasa cintanya ke beliau kepada umatnya ya. Nah, umat yang beliau cintai ini loh, itu ternyata nggak semuanya itu terus menerima kan. Pada saat beliau itu ke Taif, kan di Mekah ditolak dakwah itu. Sementara Mekah itu adalah tanah air dan keluarga besar beliau ada di situ. Ditolak beliau ke Taif, ke negeri tetangga. Ternyata di situ mengalami penolakan, bahkan penolakan itu dengan cara yang sangat vulgar, sangat keras. Anak-anak itu bahkan dikerahkan untuk melempari beliau dan menghinakan beliau sampai beliau terluka saat itu. Tapi ketika itu beliau itu kemudian bukan sakit hati, bukan dendam lalu mengangkat tangan untuk mendoakan timpakan azabmu kepada orang Taif, tidak. Tapi beliau mendoakan agar ada anak cucu keturunan dari Taif itu yang akan menjadi pembela Islam, akan keluar dari sana itu orang-orang salih. Maka itu berarti juga termasuk yang kita teladani ketika kita itu menemui ya, ada misalnya orang itu dolim sama kita, terus kemudian kita doakan ya, semoga anak-anaknya itu jadi anak yang solih. Loh Ustazah, gak perlu saya doakan begitu. Ngomongnya dolim mau tak doakan anak tadi, semoga keluarganya sehat-sehat, anak-anaknya jadi solih-solihah. Kok enak gitu ya? Oh itu menyakiti saya. Ada Bu yang nanya gitu, makanya saya sampaikan gini. Kan waktu itu kan saya menyampaikan begini, di antara cara kita untuk menghilangkan rasa sakit kita dan menyembuhkan luka kita adalah setiap kali muncul rasa sakit atau luka itu ke kita karena orang itu, segera doakan dia kebaikan. Kan saya sampaikan begitu. Misalkan semoga beliau dan keluarga beliau sehat, anak-anak beliau jadi solih-solihah gitu ya. Lalu ada yang komentar itu, lalu dia itu orang dolim, saya doakan begitu, wah enak gitu. Nah, saya sampaikan tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Pada saat kita itu mendoakan begitu, pada saat yang sama apa Bu? Kalau hadis mengatakan ada malaikat di atas kita yang doa yang sama untukmu. Tadi kita yang dongakno, Bu doa kita itu Bu keterima Bu enggak ya? Oh kita ini juga ada kadang-kadang ikhlas, kadang enggak ikhlas ya. Masih nggak mesti keterima nih. Tapi ketika kita mendoakan itu tadi, malaikat mendoakan yang sama untuk kita, enak toh? Malaikat tadi itu nggak punya dosa. Padahal kalau kita yang minta anak saya jadikan soleh, tapi dongani dengan agak lalai, agak nggak pati niat, maksiat masih jalan, belum tentu kabul. Tapi ketika kemudian kita mendoakan tadi, mau ikhlas mau nggak ikhlas itu tadi loh, nggak pakai disyaratkan. Tapi malaikat itu akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Itu pasti diterima oleh Allah, loh kan? Rugi nggak? Nggak rugi, kita kan nggak rugi berarti mendoakan itu. Jadi di situ nggak ada ruginya, sebenarnya itu hakikatnya untuk kita. Gitu. Punya kemampuan. Teringat ya waktu disakiti. Nah, tapi ada gini Bu, ada pertanyaan berikutnya. Ketika saya jawab gitu, terus doakan Ustazah, tapi bagaimana kalau nggak bisa ikhlas? Masih nggak bisa ikhlas ya. Kalau masalah hati itu masalah ikhlas atau tidak, yang tahu ya hanya diri kita dan Allah.
Yang penting itu kalau masalah rasa itu kita kalau nggak keluar itu nggak akan dihitung oleh Allah. Kalau nggak keluar itu nggak akan dihitung sebagai maksiat. Saya niat tok ya, maksudnya kayak orang kayak hari ini yang LGBT itu kemudian merasa bahwa saya itu nggak tertarik sama lawan jenis, tapi kalau sesama saya tertarik. Kalau tertarik itu masih disimpan dalam dirinya saja, tidak dia keluarkan dalam bentuk amal yang itu maksiat, ya nggak akan dihitung maksiat. Masih belum. Itu kan sama dengan ini orang yang suka dengan lawan jenis, tapi itu bujune wong tertarik sama itu, gantengnya wong itu kok enaknya ya punya saya itu soleh kok begini misalnya begitu. Itu batin juga jadi maksiat. Tapi nek jenengan sampaikan keluar, ya jenengan tuh pokoknya Pak Iku, lah itu jadi maksiat. Karena tidak boleh membandingkan suami atau istri dengan orang lain atau menampakkan kecenderungan kepada selain istri atau suami di hadapan sama istrinya, tidak boleh. Kalau sudah menampakkan kan sudah keluar. Kalau dalam hati tok, kalau sih ngerti, cuma Allah yang tahu ya tidak apa-apa. Itu belum terhitung sebagai amal. Adil ya, Gusti Allah ya. Kalau keluar ya baru. Nah, itu Bu. Beliau juga pernah mengalami yang namanya ya, kehilangan anak tadi sudah, termasuk dikhianati sebagian yang pernah janjian loh padahal. Kalau beliau kan dikhianati oleh orang-orang yang pernah berjanji setia akan membela beliau dan seterusnya. Mungkin kalau kita ya kayak konco wis raket, begini koyo ane wis. Ya begitu loh ya, kayak sudah dulur, saudara, terus pernah janji begini. Atau kalau suami istri itu kan akad pernikahan itu kan sebenarnya juga janji, katanya janji akan mencintai selamanya, tapi kok ternyata buyar. Nah, itu juga beliau juga pernah mengalami dikhianati oleh orang yang dipercaya oleh beliau. Nah, di situ kita melihat sebenarnya memang Rasul itu betul-betul layak untuk kemudian kita jadikan teladan, karena beliau memang mengalami apa yang biasanya kita alami, bahkan pada level atau kadar yang lebih parah ya Bu ya, lebih parah. Jadi bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul pada saat beliau melakukan atau mengalami yang seperti itu? Yang pertama apa Bu? Kayak peristiwa beliau itu sama tetangganya diludahi, setiap lewat di bawah rumahnya diludahi, dilempari kotoran di depan pintu rumahnya, kotoran dikumpulin dilempar ke situ. Kalau kita cuma dirasain dihubungi Rasul sakit hati sangat, Rasul itu mengalami begitu loh oleh tetangganya itu, setiap lewat diludahi, sampai suatu saat kok tidak ada yang meludahi, beliau bertanya, kemana orangnya ini? Kemana orangnya ini kok bisa nggak ada ini? Ternyata orangnya sakit. Ketika kemudian beliau tahu bahwa orangnya sakit, apa yang beliau lakukan Bu? Beliau kunjungi. Ketika tidak ada atau belum ada sama sekali orang lain yang mengunjungi tetangganya tersebut, dan itu akhirnya kemudian menjadi sebuah jalan orang itu tadi menjadi mu'alah, jadi muslim. Jadi pertama itu ternyata memang sikap pertama itu memang bersabar seperti yang dikatakan oleh Allah di Al-Baqarah 155 tadi, wa basyiris sabirin itu. Sabar itu artinya itu tadi 3, pasti 2 tadi ya. 3 itu tetap bertahan untuk melakukan ketaatan, tetap bertahan untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga itu kalau ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya qadha takdir. Anaknya lahir tanpa anus, anaknya lahir tidak punya batok kepala, kita terlahir tidak sempurna, kok punya sakit ini, punya sakit itu, bolak-balik ke rumah sakit, punya macam-macam ya Bu ya. Nah itu qadha. Yang qadha itu artinya bukan karena ikhtiar manusia, bukan gara-gara ulah tangan manusia, memang itu Allah kehendaki begitu. Maka yang ketiga ini sabar itu adalah meyakini itu semua datangnya dari Allah, berarti nggak boleh nyalakan siapa. Nek misalkan nggak nganterin itu, nah misal begitu, nggak mati. Nah itu berarti kalau kalimat itu keluar begitu, itu berarti nggak mengembalikan bahwa qadha Allah itu berasal dari Allah. Kok anaknya sampai nggak punya anu sih, gara-gara bapaknya pada waktu hamil itu nutup lubang tikus, akhirnya keluar kebencian.
Coba tadi itu nggak pulang kembali untuk ngambil barang yang ketinggalan, tentu akan kecelakaan. Nah, seandainya masih seperti itu berarti belum meletakkan qadha itu memang sudah ketetapan dari Allah, bukan siapa-siapa, bukan dari mana-mana, dan meyakininya itu yang terbaik pasti. Itu yang terbaik. Kalau memang Allah yang menetapkan kan berarti kan kita mau ngalarang nggak bisa, mau cegah nggak bisa. Ya memang itu ketetapan Allah. Berarti itulah yang terbaik. Kalau ibu-ibu doa itu kan kita minta kan, kayak ngajukan proposal ke Allah, diterima, kita merasa itu baik kan, permintaan kita, lalu kita sampaikan kepada Allah, oh di ACC kita dikabulkan, baik ya kan, kita menganggap itu baik. Di ACC-nya permintaan kita itu sebenarnya kebaikan. Seandainya kemudian nggak meng-ACC tapi tak pilihkan yang lain karena saya lebih tahu, tak pilihkan yang lain, berarti doanya nggak dikabulkan. Tapi dikasih yang lain, berarti doa itu tadi, loh kok gak dikabulkan, tapi kok dikasih begini, maka yang dipilihkan oleh Allah berupa qadha pun itu pun adalah kebaikan. Mau doa kita, saya minta sehat terus ya Allah, gitu ya, begitu ya, dikabulkan, berarti kan diridhoi oleh Allah, itu juga kebaikan karena Allah meridhoi permintaan kita. Allah kemudian memilihkan, kan yang milih Allah, kehendaknya Allah yang paling tahu, itu pun juga kebaikan. Ternyata kalau dikasih sehat terus, kamu ternyata malah maksiat. Kalau kamu itu sangat langsing, cantik, glowing, ternyata malah zina, malah sombong, malah begitu. Jadi segini-gini aja gitu ya. Nah, itu kayak misalkan kita minta rezeki yang berlimpah-limpah. Lah kalau Allah tuh mau ngasih rezeki, mau yang di laut dikeluarkan semua, yang di langit diturunkan semua, yang di darat ini semuanya ya bisa. Tapi ketika dikasihkan ke kita itu kan persoalan ada pada kemampuan kita menerimanya. Diberno kabeh gak tambah tadi rezeki, tambah tadi adab ya. Gunung dikira kita gunung mas brok. Ya kan, artinya apa? Oh ternyata kalau rezeki itu memang kalau dari Allah, Allah itu tak terbatas rezekinya, tapi sampainya ke kita untuk bisa diberikan ke kita itu tergantung kapasitas kita nerima. Maka kalau pengen besar kemampuan menerimanya, profilnya diperbarui untuk layak diberi besar. Nah, sementara di hati juga dikasih tahu bahwa yang namanya rezeki kita itu adalah satu yang kita makan, lalu keluar jadi kotoran, yang kita pakai, lalu usang, lalu dari dua nggak bisa dipakai lagi. Nah, yang ketiga, semua apa saja yang kita belanjakan di jalan Allah. Makanya kalau kemudian mau dikasih makanan seluruh yang paling enak seluruh dunia, nggak bisa kita makan semua. Yang jadi rezeki tetap yang kita makan toh, sisanya kan enggak. Pakaian juga begitu, mau 3 rumah isinya baju semua, tas semua, saya mau pakai sapiro, kan begitu kan ya. Makanya di situ kemudian kalau ternyata kita menginginkan rezeki itu besar, ya mungkin jalurnya itu justru bukan untuk dihabiskan sendiri, tapi jadilah kayak apa, tandon dengan banyak keran yang juga dibuka gitu kan. Jadi di situ bisa terus dikasih Allah, tapi juga terus ngucur kan gitu. Tapi lagi ini medit, kalau mau medit tuh jaluk dikasih ini ambruk tambahan kamu kan gitu, nggak bisa. Kemampuan nerimanya satu timba, kalau minta dikasih lautan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah beliau bersabar, lalu beliau memaafkan. Ternyata Bu, memang disuruh memaafkan. Lah, memaafkan ini Ibu, memaafkan ini tuh nggak sama dengan nenek maafkan berarti dia ini dong, apa namanya, nggak adil dong Gusti Allah. Kedolimannya itu nanti nggak akan ada perhitungannya. Oh jangan khawatir, kalau jenengan aja ngitungnya punya hitungan sepinter itu, sakit hati saya itu kayak gini ya Allah. Misalkan hitungannya, dia itu nyatakan begini, wah catatan jenengan lengkap. Apakah kira-kira catatan Allah itu lebih tidak lengkap dari catatan jenengan? Lebih lengkap kan gitu kan ya. Kalau kita tuh nanti balaskan seperti sakit hati saya, seperti itu tuh masih bisa beleset jenengan hitung-hitungnya. Tapi nek Gusti Allah sing ngitung itu salah, pasti bener nih. Nanti mengenai repot-repot nulis dewe tetep keliru. Ya sudah, memaafkan itu artinya kita itu sudah tidak membawa-bawa itu tuh jadi beban kita. Serahkan saja pada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka Allah itu pasti adil. Allah itu pasti adil.
adilnya Allah itu, kalau itu di situ ada hak Allah, ya akan pertanggungjawaban kepada Allah. Tapi kalau hak yang ada memang Allah memberikan kepada kita yang namanya hak untuk memaafkan atau tidak. Memang iya. Kalau itu zalimnya kepada kita, itu hak manusia, itu nggak diambil alih oleh Allah. Nggak akan diambil alih oleh Allah. Kalau belum memaafkan terus sudah dimaafkan oleh Allah, tidak bisa. Kalau itu kesalahan kepada manusia. Tapi ketika kita memilih untuk memaafkan, itu kita memilih untuk melepaskan beban. Ibu-ibu, kita itu manusia itu Bu, meskipun kita cuma dikasih beban kecil kayak gini Bu ya. Saya contohkan megang pensil ini kan ringan. Tapi jangan pegang terus bawa terus. Gini terus. Ya, 1 jam sama ngaji. Saya biar nggak boleh turun. Sampai kemudian nanti pulang naik motor gini terus. Ya Bu. Pasti ada satu saat kalahnya. Padahal selama ini seenteng ini bebannya. Tapi kalau jenengan yang beban enteng ini tadi itu jenengan taruh gitu loh, recover di tangan kita, satu saat mau ngambil beban yang lebih berat sanggup. Kalau kita memiliki rasa sakit tadi itu terus simpen terus, itu hari kita bawa terus itu menguntungkan apa tidak menguntungkan? Iya nggak menguntungkan. Lo mau iseng serapet dewi kok sih tangisi lo ngakak ngapain gitu, ngapain ya kita itu loro hati sampai nggak bisa makan, badan sampai jadi sakit, asam lambung meningkat. Nah ngapain? Mereka yang biasa melakukan kezaliman, mereka yang biasa melakukan kemaksiatan, itu diantara hukumannya bagi mereka yang diberikan oleh Allah itu, dia dibikin kebal ya, dia dibikin tetap nggak ngerosot itu salah gitu loh Bu. Dan itu jangan dikira itu kok enak ya, dia enggak, itu bukan nggak enak gitu. Itu bukan enak, itu tuh justru hukuman. Coba saya kadang-kadang itu gini loh, kalau kadang gitu ya, di antara manusiawi ya, mungkin ketika kita itu merasa ada orang itu maksiat terus ya Allah kok nemennya ya mau doakan kebaikan itu kan eman mau doakan dia tuh taubat, gak usah taubat itu jangan supaya menemui hasil ininya gitu. Kadang-kadang itu ada keinginan kan, gak usah taubat. Nah itu kita saja manusia pernah punya rasa supaya ngapok no itu, gak usah sempat taubat nanti terhapus dong. Nah, tapi nek gak taubat kan, nah gitu. Itu oleh Allah orang-orang yang memang maksiat dan kemudian menutup hatinya dari kebenaran, itu memang dibikin merasa nikmat melakukan maksiat itu. Jadi itu hukuman, bukan kenikmatan, bukan kita nggak perlu iri. Enak emang ibu begini saya tetap menebarkan maksiat ke sana sini, tetap gibah sana sini, tetap itu gak nikmat, itu sudah hukuman. Wis gak tobat itu hukuman Bu, dan dari nggak merasa nikmat. Dan jangan pernah, ini nasihat yang lain, jangan pernah membalasnya dengan cara melakukan hal yang sama. Kalau maksiat itu adalah seperti lumpur kehinaan ibu-ibu. Orang yang biasa maksiat itu tempat mainnya itu di situ. Begitu kita proses itu pengen ngasih pelajaran itu dengan cara main yang sama, nyebur ke lumpur yang sama, itu mereka itu sudah biasa berkotor-kotor begitu, ada dalam kondisi seperti itu, lalu Anda baru terjun untuk mengalahkan dengan cara mau main yang sama, ya nggak akan menang. Justru yang terjadi kita itu malah jatuh pada kehinaan yang sama, nggak menang tapi malah hina gitu loh. Jadi tetap bertahan pada kebaikan tadi. Al-Islamu ya lu walayu'lalai, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka kalau nemu yang diajarkan Islam itu begini, gak boleh gosip, gak boleh gibah, gak boleh namimah atau gunjing, gak boleh adu domba. Itu yang diajarkan Islam, pegang itu. Karena ketika itu kita pegang, berarti itu jaminan kita akan ada pada ketinggian. Bisa nggak orang yang di lumpur tadi akan mengalahkan kita ketika ada pada ketinggian? Tidak bisa. Mereka akan tetap ada pada kehinaan di lumpur yang itu tadi, rendah itu, kita tetap ada pada ketinggian. Tapi kalau kita ikut terjun, gak usung harum-haruman melok, bono situ bicara apa kita, juga lebih dahsyat lagi burungnya, podois jatuh di situ. Ya itu yang ke berapa tadi ya? Ke berapa Bu? Kasih nomor sendiri ya Bu ya. Nah,
Jadi bersabar, memaafkan, jangan terprovokasi membalas keburukan, dan keburukan yang sama itu malah menjatuhkan kita. Kemudian yang lain, kalau kalau kita itu diajarkan itu perbanyak istighfar. Istighfar itu ngapain sih? Kok pada waktu kita itu sedih terus langsung meminta ampun kepada Allah dan mengembalikan itu kepada Allah. Istighfar, tarik nafas ya, tarik nafas panjang, tahan yang panjenengan itu sanggup sampai seberapa ya, baru dilepas pelan. Itu adalah teknik yang sifatnya praktis untuk mengembalikan kesadaran supaya tidak dikuasai oleh, misalnya waktu itu mau marah, mau sedih yang teramat sangat, mau apa sampai gitu ya, kecewa yang terlalu, sebelum jatuh kepada akal kita tertutupi oleh rasa, tarik nafas dengan penuh kesadaran dan ditahan, lalu dilepaskan pelan-pelan 3 kali, lalu beristighfar. Itu cara cepat untuk mengembalikan kesadaran. Pengaplok anak yang tadi yang berhenti dulu, tahan. Kan ngasih nafas 3 kali minimal tuh dengan pelan itu kan kayak nahan, jeda dulu, pause biar gak reaksioner. Kasih waktu dulu, berhenti. Lalu istighfar, Masya Allah, kan kita pasti ada kesalahan. Kita ingat kepada Allah, Allah sandaran kita, Allah yang kita harapkan pengampunannya, Allah yang kita harapkan kasih sayangnya. Di situ akan memperkuat koneksi kita dengan Allah. Kalau disarankan yang lain lagi adalah ambil wudhu. Ambil wudhu, kenapa? Satu, begitu niat wudhunya itu tuh niat saya mau memadamkan rasa amarah ini dengan wudhu, karena Rasul mengajarkan amarah itu dari setan dari api itu didinginkan dengan air, berwudu. Hadirnya niat itu tadi saja, itu sudah cukup memperkuat kemampuan kita melakukan kontrol. Hadirnya niat tadi itu loh, berangkat itu belum kena airnya, baru niat wudu, sudah. Lalu dengan wudhu itu nanti akan dirasakan memang di antara sapuan-sapuan air yang kena muka kita, tangan, kaki dan seterusnya, itu sudah langsung gitu memang. Ditambah lanjut dengan sholat. Nah, sholat lanjut dengan doa. Doa itu ibu-ibu seperti yang tadi saya perumpamakan, naruh beban ini. Sholat itu kan kita kan tadinya itu beban itu kita yang menanggung. Rumah disita, anak masuk rumah sakit, ya tadi itu beban kita, ya kan gitu ya. Kemudian kita nggak ngerti bagaimana tadi itu, gimana cara menyelesaikan ini, itu masih nggak terbayang langkahnya. Wes, sebelum panjenengan itu kemudian cerita ataupun ngeluh kemana-mana, datanglah ke sajadah tadi, sampaikan saja, akui dulu itu tadi, akui saja kelemahan saya. Ya Allah, saya bingung, sudah. Saya bingung, ngakui. Saya bingung. Saya tidak ngerti apa yang dilakukan. Apa masalahnya? Sampaikan, diceritakan. Ini begini. Yang tadinya itu kita pegang sendiri beban itu. Begitu kita itu ceritakan kepada Allah, itu kayaknya itu, tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita melakukan mekanisme transfer beban. Tadinya itu kita yang harus menyelesaikan, sekarang tak pindahkan ke Gusti Allah. Mbah caranya selesai apa Gusti Allah? Saya juga tidak tahu. Kalau saya yang suruh menyelesaikan, ya saya bingung mulai dari mana. Tapi kalau engkau, saya yakin pasti punya kemampuan menyelesaikan. Terserah engkau. Saya nurut saja ya Allah. Tapi itu tadi ada unsur ngakui dulu. Nanti ibu ya belum ketemu solusinya. Tadi kan masalahnya mungkin butuh uang, belum ketemu uangnya, itu belum datang. Tapi selesai dari sholat itu tadi, sudah beda situasi. Yakin sudah beda situasi dengan sebelumnya. Entah itu lebih tenang, entah itu lebih sabar, entah itu lebih fresh pikirannya untuk kemudian lihat, oh ya ada kemungkinan begini, langkahnya nelpon ini, hubungi ini. Itu mulai lebih terbuka. Beda kalau misalkan tadi kalut, terus langsung, nah itu. Itu yang ke berapa? Keempat. Yang berikutnya ada beberapa ayat-ayat pilihan Al-Quran, surat, dan juga ada doa-doa yang itu memang diajarkan kepada kita
terbukti itu adalah ayat yang dipakai oleh para nabi dan rasul untuk meminta jalan keluar. Ya, kalau misalkan surat Al-Duha itu Bu, sama Al-Insyirah. Al-Duha itu turun itu ketika suatu saat Rasul itu kan gini, pernah ditanya oleh seseorang, lalu jawabannya besok ya jawabannya, gitu. Rasul sok tahu tentang akan turun wahyu setelah itu. Kalau ada masalah langsung akan turun wahyu. Besok jawabannya. Ternyata hari pertama, hari kedua, gak turun wahyu itu. Sudah kadung Rasul ini nunggu dan nyanggupi. Ternyata sampai kemudian akhirnya jadi cemoohan. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, gitu. Dicaci oleh orang-orang itu. Muhammad sudah ditinggalkan Tuhan yang katanya ada jawaban dari Tuhan yang ternyata nggak turun lagi, sudah berhenti wahyu itu. Mereka menyebut seperti itu, menuduh begitu. Lalu turunlah ketika kemudian kondisi yang sangat sedih seperti itu kemudian Rasul itu diturunkan oleh Allah surat Al-Duha itu yang kalau kemudian dibaca itu adalah hiburan untuk beliau, kayak diingetin gitu loh kan, Al-Duha paling saja. Terus mawadakar buka wa maqala terus ada kata-kata yang alam yajid kayatiman fawa wajadaka golang fahada wajadaka ailang wana, ya. Jadi di situ kami kan menemui kamu dalam keadaan yatim, lalu kami yang kemudian ngurus kamu dalam keadaan tersesat, kami yang memberi petunjuk kamu, kan begitu. Termasuk Al-Insyirah itu. Jadi di situ tuh kayak kalau di Al-Duha tadi itu ditunjukkan bahwa selama ini kan kamu itu kondisimu itu sendirian, gak ada penolong, kamu itu lemah, itu siapa yang menguatkan? Jadi jangan kemudian merasa bersedih dengan tuduhan-tuduhan orang begini. Allah tetap ada, begitu. Nah, terus kemudian yang Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadrak. Nah, itu juga gitu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang sudah melapangkan dadamu pada saat kita itu merasa sempit, itu Allah yang melapangkan dadamu, yang mengangkat beban dari punggungmu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu ada kalau secara susunan ibu-ibu. Al usri itu disebut menggunakan alif lam. Inna ma'al usri, yusranya nggak pakai alif lam, nggak pakai al yusra, ya. Ketika satu kata itu menggunakan alif lam di depan itu namanya isim ma'rifah. Berarti al usrnya di situ ketika diulang 2 kali itu sebenarnya adalah al usr yang sama, tertentu, kesulitan yang sama. Tetapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusronya tetap dalam keadaan tidak jelas. Diulang 2 kali, maka yusro yang pertama dan yusro yang kedua itu berbeda. Itulah mengapa tafsirnya itu satu kesulitan itu minimal Allah akan berikan jalan keluar itu 2 kemudahan. Jadi kalau ada tamu yang namanya usr, al-usr itu kesulitan itu. Kesulitan tadi itu ditinggal siapa, tertimpa musibah apa, itu kesulitan al-usr. Yakinlah berdasarkan al-insyirah ini, kita mungkin belum bisa lihat bersama si al-usr ini sebenarnya ada 2 yusro minimal, karena yusronya itu kan gak ada alif lamnya, jadi sebenarnya itu bisa macam-macam gitu loh, itu pasti ada. Cuman hari ini apakah kita bisa tahu siapa yusronya, yang mana, di mana, mungkin belum tahu, tapi yakin itu pasti ada. Satu usr ada minimal ada 2 yusro. Itu. Jadi itu berarti apa? Karena ayat itu bicara tentang itu, bisa diwiridkan. Ada kesulitan, ada rasa sempit, baca alam nasroh laka sadrak. Merasa ditinggalkan orang, kayak gak ada punya teman, kayak diisolasi, Al-Duha dibaca. Atau sampai kemudian gak ada jalan keluar, sendirian tok. Itu adalah
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa siapa? Nabi Yunus saat ada di dalam perut ikan paus. Itu ada dalam 3 kegelapan itu kalau tafsirnya. Kegelapannya perut ikan, di tengah laut dalam juga gelap, laut itu juga gelap, malam hari, 3 kegelapan sendirian, tapi di situ Allah ya tetap tahu. Maka di situ kalau kita merasa gak punya teman, gak punya itu wiridkan. Di situ kan Nabi Yunus juga dikeluarkan oleh Allah. Ya, yang berikutnya tadi bersabar, memaafkan, lalu jangan sampai jatuh pada cara yang sama untuk membalas keburukan itu. Yang keempat, senjatai kita dengan apa namanya, ada doa ya, doakan, karena doakan itu nanti akan mengembalikan kebaikan itu pada kita, dan akan tanpa kita rasakan itu, tanpa kita sadari kita longgar-longgar sendiri. Nah, yang berikutnya tadi adalah mewiridkan surat-surat pilihan atau doa-doa pilihan yang memang itu bisa menjadi jalan kita itu seperti dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Ya, itu tadi diantaranya. Kemudian yang lain lagi itu, kalau panjenengan sudah punya pengalaman lalu mulai menyembuh itu karena apa? Kalau Rasul itu ketika di Taif, lalu kemudian dilempar dan seterusnya itu, kaumnya saat itu kan yang melakukan keburukan, tapi beliau melihatnya itu bisa jadi nanti generasi sesudahnya itu akan ada muncul kebaikan. Beliau masih punya harapan, tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus harapan. Dan kita juga tidak boleh ngeklaim atau kayak hakimi orang, wis ya wis pasti elek selama-lamanya. Karena nanti kalau kita yang membegitukan, kita yang jadi jelek. Karena bisa jadi dia ternyata satu saat itu tuh karena pernah mengalami khilaf dengan kita, itu ternyata jadi pukulan tersendiri, membuat dia itu merasa menyesal, lalu ternyata berbalik arah jadi orang baik. Kita gara-gara punya pikiran, wah elek wis kayak terus kita anggap dia pasti tetap jelek. Kita akhirnya menjadi orang yang malah mengalami keburukan sebagaimana yang kita persangkakan. Padahal orang yang sudah jadi baik, dia berusaha baik, kita akhirnya nggak bisa lihat kebaikan itu, karena kita tetap pakai memori. Mobil itu pernah begini kok, dia mau dulu itu dia pernah memfitnah saya, padahal ini sudah zahirnya loh, amalnya sudah berubah. Nah itu kan malah jadi kita malah jadi buruk kita itu. Maka jadi jangan putus harapan dan jangan memutus harapan. Kita sendiri jangan putus harapan, jangan kemudian membuat orang juga dihakimi, terus gak bisa jadi baik. Jangan. Itu karena Rasul tadi loh, kaumnya itu sampai anak-anak kecil itu sudah melempari dengan batu, beliau masih mendoakan agar Allah hadirkan dari kaum ini besok itu orang-orang yang akan memuliakan Islam. Jadi kita juga boleh. Wong tuane masih welek ngono, sapa ngerti anake meneh ternyata lebih baik. Jangan ingin ada keluarga yang bapak anak sampai keturunan yang welek terus, yang itu akhirnya malah merusak masyarakat kita, atau malah ingin nanti itu anaknya nggak kayak gitu. Ingin baik kan? Nah berarti gak usah eman, berarti kan dengan gak usah eman dengan anak uang, nanti kembali ke kita sendiri gitu. Dan itu kan juga baik untuk masyarakat. Dia terus keluarga itu sampai keturunan welek kabeh loh, bikin rusak masyarakat, sodomi sampai terus-terusnya. Waduh kan begitu kan ya. Itu kerusakan itu bisa ke kita. Terus yang berikutnya apa yang dilakukan Rasul? Tetap melanjutkan dakwahnya. Kalau kaitannya dengan kerusakan di tengah masyarakat, Bu, ibu-ibu kita itu oleh Rasul itu diajari perumpamaan hidup bermasyarakat itu seperti sekelompok orang naik kapal. Orang naik kapal itu jumlah penumpangnya banyak, gak bisa semuanya itu di dek bawah. Ada yang ada di dek atas, di dek bawah. Kalau penumpangnya di dek bawah itu mau butuh air, dia harus naik kalau mau nyeduh. Naik. Satu saat kalau dia itu kemudian punya pikiran, kenapa nggak saya lubangi saja tempat saya sendiri? Toh saya orang paling dekat dengan air. Kalau saya naik-naik itu juga malah ganggu-ganggu yang lain. Kan, kenapa nggak saya lubangi saja tempat saya ini? Ini adalah perumpamaan untuk kalau ada orang maksiat, gitu loh Bu. Punya pikiran melakukan maksiat atau dia melakukan maksiat, saya lubangi itu adalah melakukan maksiat. Ada orang zina, ada orang buka aurat, ada orang homer, ada orang narkoba, mabuk-mabukan. Nah, itu orang maksiat. Ada orang gibah, namimah, ada orang maksiat.
Ketika kata Rasul, ketika orang lain membiarkan si penumpang tadi melubangi tempatnya, dia tidak perlu ngewangi minjami kapak atau nyemangati tak kayak kopi aja semangat gitu, nggak perlu, cukup mendiamkan ya, cukup mendiamkan. Itu yang tenggelam siapa? Semuanya. Nah, berarti kalau tadi kan saya bilang langkah berikutnya itu kalau Rasul terus melanjutkan dakwah, kalau kita itu kita memang punya amanah terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemaksiatan, kerusakan yang dilakukan oleh siapapun itu, termasuk yang menyakiti kita tadi, itu ternyata kita diajari, dituntun untuk berusaha tetap meluruskan. Bu, caranya nggak harus gini Bu, dia langsung maksiat lalu kita langsung ngomong di depan, nggak harus. Ada caranya itu, filosofi menggambar garis lurus di samping garis bengkok, garis belok atau garis miring. Orang itu kalau maksiat itu ibaratnya jalan itu miring gini ya, bikin garis itu miring-miring, nggak lurus. Nggak harus setiap kali dia mau bikin garis hapus, kita hapus. Salah. Dia mau melakukan ini salah. Nggak harus gitu. Cukup kita bikin garis di sebelahnya yang lurus, straight. Maka akan terlihatlah, oh garisnya hari ini mau miring Purwono. Garis ini loh yang lurus. Nah, melakukan maksiat tadi kan kita nggak boleh mendiamkan, karena kalau kata Rasul, kalau itu didiamkan kayak penumpang kapal yang merusak kapal tadi, semua akan tenggelam. Yang buka aurat itu bukan kita, tapi yang jadi korban ketika ada syahwat yang bangkit. Yang buka aurat itu artis. Tapi ketika ada anak yang nonton film pornonya, lalu bangkit syahwatnya, yang diperkosa nunggu artisnya lewat apa? Apa sobae? Nek nunggu artisnya lewat lah kapan? Ketemu deh. Kenal gue. Nah, jadi di situ kemaksiatan siapapun yang melakukan itu bisa menghancurkan seluruh masyarakat. Maka kan diperintahkan untuk terus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tetangga kita tadi gosip, tetangga kita tadi gibah, namimah, adu domba, itu maksiat, kita tidak setuju. Kita nggak boleh ngejudge dia selamanya akan jadi orang seperti itu. Bahkan kita doakan keburukan, enggak, diajar kayak gitu. Tapi kita malah diajarkan untuk tetap berusaha meluruskannya. Gimana caranya? Tadi saya sampaikan, melurusnya itu tidak harus langsung ngomong dengan RP, ngomong gibah, sampai gitu. Dia fitnah, itu fitnah, nggak harus begitu. Tapi cukup dengan membuat garis lurus di sampingnya. Misal begini, iku kan sih nggak ngerti, iku gara-gara nggak ngerti. Sekarang kita bikin kajian untuk memberitahu, iki lo sih bener tuntunan Islam itu tentang carane ngomong, carane bertetangga, kan nambah orang yang ngerti, orang yang punya kemampuan untuk bersikap dengan tepat. Itu sama dengan membuat garis lurus di samping garis bengkok. Panjenengan mulai dari bisa dilakukan, tapi harus tetap dilakukan, tidak boleh berhenti. Itu. Nah dari situ ibu, ternyata kan kemudian nanti Allah itu turunkan itu yang namanya ketenangan, bantuan, intan surullah yang surkum. Karena kita tidak nyerah. Kalau kamu menolong agama Allah, di situ Allah akan tolong. Kalau kita butuh bantuan, langsung ingat ada kalimat Allah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi kalau tadi sabar sudah saya terangkan dari bagaimana dia itu bisa menolong. Sholat itu juga memang itu di antara jalan yang kita itu kayak dikasih bocoran oleh Allah. Sholat dulu, sebelum kamu telepon mana-mana, sholat dulu. Sholat itu akan jadi penolong, dijanjikan, jadi yakin. Termasuk kalau itu adalah sakit yang memang saya membawa kepada penyakit fisik sekalipun, membaca Quran, ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, ya. Dan kami turunkan di antara yang ada di dalam Quran itu adalah sesuatu yang bisa jadi obat dan bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Maka kalau kita itu sampai jantung saya itu berdebar-debar, sampai saya asam lambung saya kumat, sampai saya pusing. Ketika sampai ke fisik sekalipun, baca Quran. Karena di situ dikatakan oleh Allah, ma huwa syifa. Disebut memang ada syifa. Yakin dulu supaya kayak ini loh, kayak siapa artis Aldi Taher, ya. Aldi Taher, ibu tahu gak Aldi Taher? Dia cuma hanya dengar itu saja, kan dia sakit
tumor atau kanker otak. Kanker otak itu nggak main-main. Kalau secara medis nggak main-main. Lalu kemudian beliau itu membaca di Quran itu ada syifa. Lalu yakin sudah itu toh yang beliau pegang. Waktu itu kan masih gurung parti mendekat begitu kepada Quran. Tapi begitu kemudian sakit lalu kemudian meyakini bahwa di Quran itu ada asyifa, ada obat, maka kemana-mana beliau baca Quran. Ke kantor, ke jalan, di rumah, termasuk ketika kontennya itu ya ke sungai kemana pokoknya di situ baca Quran saja terus dengan sebuah keyakinan itu akan jadi syifa untuk sakitnya. Ternyata sampai sekarang sakitnya itu jadi hilang dan beliau yang berubah menjadi orang yang baik. Itu ya, itu tuh ya. Mungkin itu ibu-ibu. Kayaknya sudah selesai ini waktunya. Insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada yang berkenan ibu-ibu. Sekali lagi di akad terakhir tiap bulan kajian kita. Insya Allah saya nanti infokan topiknya apa. Ibu-ibu bisa request topik kalau di majelis taklim wanita ini. Butuh dibahaskan apa untuk berkaitan dengan amal yang mau dilakukan apa biar kita bisa bahasan di situ. Oke, ngaten nggih, silakan disampaikan kepada kami. Saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.